Shalom, mejuah-juah man bantakrina. Bahan PJJ kita minggu ini diambil dari kitab Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti uncukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik. Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga, kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Imamat pasal 23 secara keseluruhan berisi tentang hari-hari raya Tuhan yang wajib dirayakan oleh umat Israel sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Tuhan. Ayat 15-22 secara khusus membahas tentang hari raya Pentakosta atau Shavuot. Mari kita perhatikan apa yang menjadi pokok-pokok pengajaran utama dari Imamat 23 ayat 15-22, yaitu, pertama, Allah menetapkan waktu khusus untuk mengingat dan bersyukur. Ayat 15-16, Tuhan menyuruh umat menghitung 50 hari setelah Paskah, yaitu masa panen gandum awal untuk merayakan Pentakosta. Ini menunjukkan bahwa waktu bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan, dan perayaan spiritual tidak boleh dilupakan. Aplikasi dalam hidup, kita juga perlu menetapkan waktu secara disiplin untuk bersyukur kepada Tuhan, terutama atas berkat-berkat jasmani dan rohani. Yang kedua, persembahan harus disiapkan dengan tulus dan tertib. Ayat 17-20, Tuhan meminta 2 roti sajian baru dari hasil panen serta korban hewan, domba dan lembu jantan. Ini menunjukkan bahwa persembahan yang diterima Tuhan adalah hasil terbaik, bukan sisa. Aplikasi dalam hidup kita bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita, waktu, tenaga, dan berkat yang kita terima. Yang ketiga, Pentakosta, simbol Roh Kudus dan panen jiwa. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2. Jadi panen gandum di Imamat menjadi simbol dari panen jiwa-jiwa di zaman gereja. Aplikasinya, hidup kita harus siap dipakai Tuhan untuk menuai jiwa, bukan hanya panen berkat materi. Yang keempat, ibadah tidak lepas dari kepedulian sosial. Ayat 22, Tuhan mengingatkan, waktu panen jangan mengambil semua hasil, tapi sisakan bagi orang miskin dan orang asing.
Ini menekankan bahwa kesalehan sejati mencakup belas kasih dan keadilan sosial. Aplikasinya, bahwa iman sejati tidak egois. Kita harus berbagi kepada yang kekurangan karena itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, kita sering lupa bahwa waktu, berkat, dan hasil jerih payah kita semuanya berasal dari Tuhan. Imamat pasal 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan menetapkan hari-hari kudus bukan hanya sebagai ritual kosong, tetapi sebagai cara agar umatnya selalu ingat dan bersyukur atas segala karya dan kebaikannya. Demikian bahan PJJ kita minggu ini. Selamat menyambut kerja Rani di Runggunta masing-masing.